Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai profil perusahaan dan strategi operasional dari salah satu UMKM yang ada di Kota Samarinda, yaitu Amplang Bumbu Usaha Nazwa. Sebelum masuk ke strateginya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil singkat dari usahanya. Amplang Bumbu Usaha Nazwa merupakan UMKM yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Produk utamanya adalah amplang khas Samarinda, yaitu makanan ringan yang dibuat dari ikan pilihan dengan cita rasa yang khas. Produk ini tidak hanya dikonsumsi sebagai cemilan sehari-hari, tetapi juga banyak dijadikan sebagai oleh-oleh khas Samarinda oleh para wisatawan. Usaha ini berlokasi di Jalan Ulin, Gang 23 RT 06, nomor 15, Kelurahan Karangasamilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Dengan menjaga kualitas produk dan memanfaatkan pemasaran yang sederhana namun efektif, Amplang Bumbu Usaha Nazwa mampu menjangkau pelanggan dari masyarakat lokal maupun para wisatawan yang berkunjung ke Samarinda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana strategi operasional yang diterapkan oleh UMKM ini, yaitu strategi operasionalnya adalah perusahaan. Strategi operasionalnya adalah cara yang dilakukan sebuah perusahaan agar proses produksi sampai produk diterima oleh pelanggan dapat berjalan dengan baik, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Pada UMKM Amplang Bumbu Usaha Nazwa ini, strategi operasionalnya dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu cost, quality, delivery, dan flexibility. Yang pertama adalah cost atau biaya. Untuk menghemat biaya produksi, usaha ini menggunakan bahan baku ikan yang berasal dari daerah sekitar. Dengan menggunakan bahan baku lokal, biaya transportasi menjadi lebih rendah dan bahan baku lebih mudah diperoleh. Proses produksi bisa berjalan lebih lancar. Selain itu, cara ini juga membantu mendukung para pemasok dan nelayan lokal. Yang kedua adalah quality atau kualitas. Amplang Bumbu Usaha Nazwa selalu memilih ikan yang berkualitas sebagai bahan utama. Hal ini dilakukan agar rasa amplang tetap enak, tekstur renyah, dan kualitas produk tetap konsisten. Untuk menjaga kualitas sangat penting karena akan membuat pelanggan merasa puas dan percaya terhadap produk yang dijual. Yang ketiga, delivery atau pengiriman. Produk dijual langsung di lokasi usaha, tetapi pelanggan juga bisa melakukan pemesanan melalui media sosial atau WhatsApp. Dengan adanya layanan ini, pelanggan menjadi lebih mudah untuk memesan produk tanpa harus datang langsung ke tempat usaha. Hal ini tentunya membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan praktis. Dan yang terakhir adalah flexibility atau fleksibilitas. UMKM ini menyediakan berbagai pilihan ukuran kemasan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ada kemasan kecil yang cocok untuk cemilan pribadi, dan ada juga kemasan yang lebih besar untuk dijadikan oleh-oleh atau dibeli dalam jumlah yang banyak. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Amplang Bumbu Usaha Nazwa telah menerapkan strategi operasional yang cukup baik, mulai dari menekan biaya produksi dengan menggunakan bahan baku lokal, menjaga kualitas produk melalui pemilihan ikan yang berkualitas, mempermudah proses penjualan melalui media sosial, hingga memberikan pilihan ukuran kemasan yang beragam. Strategi ini membantu usaha tetap berjalan dengan baik sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain jasa atau produk pada Amplang Bumbu Nazwa. Produk yang ditawarkan adalah amplang khas Samarinda dengan beberapa karakteristik utama. Pertama, memiliki cita rasa gurih yang menjadi ciri khas amplang. Kedua, menggunakan bahan baku ikan pilihan sehingga kualitas rasa tetap terjaga. Ketiga, produk memiliki daya tahan yang cukup lama sehingga cocok dijadikan oleh-oleh. Selain itu, tersedia dalam beberapa ukuran kemasan agar pelanggan dapat memilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian untuk value proposition atau nilai yang ditawarkan kepada konsumen adalah menyediakan amplang khas Samarinda dengan cita rasa autentik, harga yang terjangkau, dan kualitas yang terjamin. Jadi, perusahaan tidak hanya menjual makanan, tetapi juga memberikan jaminan rasa kualitas dan harga yang sesuai. Pada KFD sederhana, di sini terlihat bahwa kebutuhan utama konsumen adalah rasa yang enak, harga yang murah, dan juga kemasan yang menarik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan menggunakan ikan segar sebagai bahan baku, menerapkan proses penggorengan sesuai SOP agar kualitas tetap konsisten, melakukan efisiensi biaya produksi supaya harga tetap terjangkau, serta juga menggunakan kemasan yang lebih modern dan menarik.
Selanjutnya akan membahas strategi proses. Untuk strategi proses ini, usaha Amplang Bumbu Najwa menggunakan strategi proses fokus. Di sini artinya proses produksi dilakukan dalam jumlah kecil hingga menengah dan lebih berfokus pada fleksibilitas dibanding produksi massal. Strategi ini dipilih karena sebagian besar produksi dilakukan berdasarkan pesanan pelanggan. Dengan begitu, perusahaan dapat menyesuaikan jumlah produksi, ukuran kemasan, maupun permintaan khusus dari konsumen. Cara ini juga membantu menjaga kualitas produk agar tetap baik karena amplang diproduksi dalam kondisi yang masih segar. Selain itu, strategi ini membuat usaha lebih mudah beradaptasi ketika permintaan berubah. Misalnya, saat musim liburan atau hari besar ketika pesanan meningkat. Meskipun kapasitas produksi belum sebesar pabrik, strategi ini sudah sesuai dengan skala UMKM karena lebih efisien, fleksibel, dan mampu menjaga kepuasan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rene Irawan, akan menjelaskan tentang yaitu layout usaha Amplang Bumbu Najwa. Berikut layoutnya. Penjelasannya secara detail. Sketsa layout fasilitas produksi yang berurutan mulai dari bahan baku hingga produk siap didistribusikan. Untuk alur produksi ini dirancang dengan prinsip forward flow atau satu arah untuk mencegah kontaminasi silang, untuk memaksimalkan dan lebih efisiensi dalam operasional. Pertama yaitu gudang baku, tempat penyimpanan awal untuk tepung, minyak, bumbu, dan bahan pendukung lainnya. Area ini harus bersih, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan menerapkan sistem FIFO, first in, first out, agar bahan tidak kadaluarsa. Kemudian persiapan adonan, area mencampuran dalam pengolahan bahan baku. Di sini bahan ditimbang dan diproses hingga menjadi adonan dengan tingkat kelembapan serta konsistensi yang tepat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pencetakan, yaitu proses pembentukan adonan menjadi bentuk produksi akhir yang diinginkan. Kemudian menggunakan mesin extruder atau alat cetak manual. Kemudian proses selanjutnya yaitu penggorengan. Proses pematangan adonan telah dicetak menggunakan suhu dan waktu tertentu hingga tekstur serta warnanya sempurna. Areanya biasanya memerlukan ventilasi ekstra untuk pembuangan panas dan uap minyak. Langkah berikutnya yaitu pendinginan. Area krusial untuk menurunkan suhu produk secara alami sebelum dikemas. Produk yang dikemas dalam keadaan panas akan menghasilkan uap air yang memicu pertumbuhan jamur dan membuat produk cepat tengik atau kurang enak rasanya. Kemudian pengemasan, yaitu proses memasukkan produk ke dalam kemasan primer dan sekunder. Areanya umumnya dilengkapi mesin sealer atau perekat atau vakum untuk menjaga kehigienisan dan umur simpan. Kemudian yang terakhir yaitu gudang produk jadi, tempat penyimpanan akhir untuk produk yang sudah dikemasi rapi. Ruangan ini harus sejuk dan kering sebelum produk didistribusikan ke pasar. Kemudian selanjutnya kapasitas, yaitu produksi saat ini beroperasi secara make to order. Bisnis ini menghadapi tantangan utama berupa kelangkaan dan tingginya harga bahan baku ikan pipi, keterbatasan mesin, serta jumlah tenaga kerja yang sedikit. Hambatan ini membatasi pemenuhan lonjakan permintaan musiman. Berikut adalah penjelasan mendalam spesifik dalam mengenai kondisi operasional tersebut. 1. Kapasitas. Untuk kapasitas area utilisasi yaitu sistem produk, menggunakan sistem berdasarkan pesanan fleksibel dan membuat stok kemasan terbatas untuk disuplai toko langsung. Tingkat utilisasi berada pada angka 70 dan 80%. Kemudian pada hari biasa menyisakan peluang produk, namun
terbatas oleh kendala sumber daya. Menjelang hari raya atau musim liburan, utilitas melonjak mendekati kapasitas penuh, yaitu 100%, karena tingginya permintaan untuk kebutuhan hantaran maupun oleh-oleh. Kemudian hambatan yang kedua, hambatan utama, keterbatasan bahan baku ikan pipih. Ikan pipih atau sering dikenal sebagai ikan belida adalah komoditas yang pertumbuhannya di alam sangatlah lambat, seringkali langka, dan kini populasinya dilindungi atau dibatasi penangkapannya oleh pemerintah demi kelestarian lingkungannya. Kondisi ini menyebabkan harga bahan baku sangat tinggi dan sulit didapatkan secara konsisten. Kemudian kapasitas mesin terbatas. Produksi hilir seperti pengolahan daging ikan atau pengemasan belum didukung mesin dengan teknologi tinggi. Saat ini utilitas melonjak, mesin tidak mampu mengimbangi kecepatan pemrosesan. Kemudian kekurangan, yaitu kekurangan tenaga kerja, sedikitnya jumlah pekerja terutama untuk proses manual seperti pengerokan daging ikan atau penyortiran produk, menyebabkan proses produksi tidak dapat ditingkatkan secara drastis atau skalabilitas terbatas. Kemudian dampak musiman, yaitu seperti periode hari raya atau musim liburan, permintaan melonjak drastis dengan utilitas hari biasa yang sudah mencapai 70-80%. Sisa kapasitas 20-30%. Seringkali tidak cukup untuk menutupi lonjakan permintaan musiman. Akibatnya pelaku usaha beresiko mengalami stock out atau kehabisan stok, atau terpaksa menolak pesanan. Kemudian lokasi usaha ini yaitu sangat ideal karena memberikan keuntungan ganda, menekan biaya dan waktu operasional di hulu, sekaligus memastikan potensi pasar yang maksimal di hilir. Penjelasan detail mengenai keunggulan lokasi tersebut meliputi dekat dengan pemasok ikan, yaitu dekat dengan pasar, memastikan rantai pasokan bahan baku berjalan lancar dan efisien. Kedekatan ini meminimalkan biaya transportasi serta menjaga kesegaran ikan sebelum diolah atau dipasarkan. Dekat dengan pemukiman, yaitu mendekatkan produk langsung kepada target konsumen atau B2C maupun pengecer. Hal ini menciptakan pangsa pasar yang potensial dan loyal dari warga setempat. Kemudian mudah dijangkau kendaraan. Akses jalan yang baik untuk berbagai jenis transportasi roda 2 maupun roda 4, mempercepat proses bongkar muat pasokan dari pemasok dan mempermudah pelanggan datang secara langsung. Sangat strategis secara regional, yaitu berada di kawasan strategis kota Samarinda, memastikan visibilitas usaha yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang masif, serta konektivitas mudah ke berbagai penjuru kota dan wilayah sekitarnya. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, lokasi masih strategis, yaitu berada di kota Samarinda, dekat pemasok ikan, pemukiman, dan mudah dijangkau kendaraan. Untuk kapasitasnya yaitu terbatas dan tidak fleksibel. Produksi hanya sesuai pesanan dan tenaga kerja. Utilisasi 70-80% di hari biasa. Tapi kewalahan saat permintaan naik di musim liburan. Penyebabnya yaitu mesin terbatas, tenaga kerja sedikit. Untuk layoutnya sederhana tapi rawan bottleneck. Alurnya linear dari gudang bahan baku, pengemasan, dan sampai gudang jadi. Kelebihannya minim perpindahan bahan. Kekurangannya yaitu stasiun penggorengan rawan antrian kalau pesanan naik karena bensinnya terbatas. Intinya, usaha ini sudah punya posisi pasar yang bagus tapi terhambat oleh kapasitas mesin dan SDM saat peak season. Untuk rekomendasi sendiri yaitu mengatasi penggorengan, memprioritaskan utama karena itu titik lemah layout. Bisa dengan tambah 1 unit mesin penggorengan atau pakai sistem shift lembur khusus saat menjelang hari raya atau pesanan yang melonjak. Untuk tingkat kapasitas tenaga kerja fleksibel,
yaitu merekrut tenaga kerja harian atau borongan saat musim liburan atau pesanan, dan melatih silang karyawan agar bisa membantu stasiun penggorengan saat antrian. Kemudian manajemen permintaan dan produksi, menerapkan sistem PO atau pre-order atau H-1 untuk pesanan besar saat hari raya atau hal-hal untuk kegiatan tertentu agar produksi bisa diratakan dan bisa tidak numpuk di akhir. Untuk optimalkan utilisasi, karena di hari biasa masih 20-30% idle, memanfaatkan untuk produksi stok aman atau R&D varian baru, jadi mesin tetap bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mardani Hashim dengan NIM 241102431356. Pada video presentasi ini, saya akan menjelaskan bagian tugas saya, yaitu nomor 4, yang membahas tentang persediaan, supply chain, dan line operation pada UMKM Amplang Bumbu Usaha Nazwa yang berlokasi di Karangasem Ilir, Samarinda. Pertama, saya akan menjelaskan tentang persediaan dalam kegiatan operasional UMKM Amplang. Persediaan memiliki peran yang sangat penting karena bahan baku utama yang digunakan adalah ikan. Ikan termasuk bahan baku yang harus dijaga kualitas dan kesegarannya. Berdasarkan analisis yang saya buat, sistem pengendalian stok pada UMKM ini masih dilakukan secara sederhana, yaitu berdasarkan pengalaman pemilik usaha dan melihat permintaan pasar. Menurut saya, sistem seperti ini memang masih bisa digunakan untuk skala UMKM, tetapi memiliki beberapa resiko. Resiko pertama adalah stock out, yaitu ketika bahan baku habis atau tidak tersedia saat dibutuhkan. Misalnya, jika permintaan amplang meningkat tetapi stok ikan segar tidak mencukupi, maka proses produksi bisa terhambat. Dampaknya pesanan pelanggan terlambat dipenuhi dan peluang penjualan bisa hilang. Yang kedua adalah overstock, yaitu stok bahan baku terlalu banyak. Untuk bahan seperti ikan, overstock sangat beresiko karena bahan baku bisa menurunkan kualitasnya atau rusak apabila terlalu lama disimpan. Selain itu, modal usaha juga bisa tertahan pada persediaan yang belum tentu langsung digunakan. Jadi menurut saya UMKM ini perlu mengatur jumlah stok dengan lebih terukur, misalnya dengan mencatat kebutuhan bahan baku harian, mingguan, dan membuat batas minimal stok atau safety stock. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang supply chain atau rantai pasok. Dalam usaha amplang bumbu Nazwa, rantai pasok dimulai dari supplier ikan sebagai pemasok bahan baku utama. Setelah itu, bahan baku masuk ke UMKM Nazwa untuk diproses menjadi amplang, mulai dari persiapan adonan, percetakan, penggorengan, pendinginan, sampai ke pengemasan. Setelah produk jadi, amplang dapat disalurkan melalui toko oleh-oleh marketplace, reseller, dan langsung kepada konsumen. Dari alur tersebut dapat dilihat bahwa kelancaran supply chain sangat berpengaruh terhadap produksi. Jika supplier terlambat mengirim ikan, maka produksi ikut terlambat. Karena itu saya menyarankan agar UMKM tidak hanya bergantung pada satu supplier saja. UMKM sebaiknya memiliki pemasok alternatif agar ketika satu pemasok mengalami kendala, proses produksi tetap bisa berjalan. Kemudian saya juga menganalisis line operation. Line operation adalah upaya untuk membuat proses kerja lebih efisien dengan mengurangi pemborosan atau waste. Dalam UMKM ini saya menemukan 3 waste utama. Yang pertama adalah waiting, yaitu menunggu bahan baku datang. Masalah ini menghambat proses produksi. Solusinya adalah menambah pemasok alternatif dan membuat jadwal pembelian bahan baku yang lebih teratur. Yang kedua adalah inventory, yaitu persediaan yang terlalu banyak. Jika ikan terlalu banyak, maka risiko bahan baku rusak dan modal tertahan. Solusinya adalah menerapkan metode FIFO atau first in first out, artinya bahan baku yang pertama masuk harus digunakan lebih dulu agar kualitas tetap terjaga. Yang ketiga adalah motion, yaitu gerakan kerja yang tidak efisien. Misalnya pekerja harus bolak-balik mengambil
atau bahan karena tata letak belum rapi. Solusinya adalah menata ulang area kerja agar alat dan bahan yang sering digunakan diletakkan lebih dekat dengan proses produksi. Kesimpulan dari bagian saya adalah persediaan supply chain dan line operation sangat penting dalam meningkatkan kinerja operasional UMKM Amplang Bumbu Usaha Najwa. Jika stok bahan baku lebih terkontrol, pemasok lebih siap, dan proses kerja lebih efisien, maka proses produksi dapat berjalan lebih lancar, biaya juga dapat ditekan, dan kepuasan pelanggan juga meningkat. Demikian penjelasan dari saya mengenai bagian nomor 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan dengan yang pertama ada pengendalian stok, lalu resiko stock out dan resiko overstock. Jadi pengendalian stok itu pabrik amplang ini mengendalikan stok dengan mencatat keluar dan masuknya bahan baku. Pengecekan ini dilakukan secara rutin agar kebutuhan produksi itu selalu terisi sesuai produksi tersebut yang ada, dan tidak bakal terjadi kekurangan maupun kelebihan stok. Lalu ada resiko stock out. Nah, resiko stock out ini adalah kondisi di mana pabrik ini mengalami stok habis, entah dari persediaan bahan baku. Lalu dampaknya apa sih yang terjadi? Bisa terhentinya perusahaan jika bahan baku tersebut tidak ada. Lalu perusahaan ini nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga berpotensi kehilangan penjualan. Lalu ada resiko overstock. Nah, resiko overstock ini adalah kondisi ketika stok terlalu banyak. Hal ini menyebabkan biaya penyimpanan meningkat dan produk amplang itu cepat dalam keadaan rusak atau kadaluarsa jika produk-produk tersebut tidak terjual laku semua. Akhirnya menimbulkan kerugian pada perusahaan UMKM amplang tersebut.